Kendaraan saya waktu itu dipepet ya. Jadi saya melihat kendaraan saya, mobil saya, itu depannya ada satu mobil besar ya, yang dalam kondisi sudah menyala. Belakangnya ada satu mobil besar juga dalam kondisi sudah menyala. Dan mobil saya dipepet, sehingga saya tidak mungkin keluar tanpa saya minta mobil depan atau mobil belakang itu maju atau mundur. Nah, tapi feeling saya menyatakan bahwa saya bilang begitu. Ini dia nih harinya, saya bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya di sini Dr. Tifa didampingi oleh beberapa advokat saya ya, kuasa hukum saya yang menemani saya, yang menjadi saksi juga atas peristiwa 4 hari yang mencekam ya. Mulai dari hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 6 pagi ya, sampai dengan hari Senin 21 Juni 2026 pukul 18 sore ya. Peristiwanya di beberapa tempat ya, lokus maupun tempusnya di beberapa tempat. Ya, yang pertama adalah di hari pertama, di hari Jumat 19 Juni 2026 di jam 6 pagi ya, di mana saya itu sedang menuju kepada kendaraan saya yang membawa saya kepada satu tempat di mana saya akan melaksanakan ujian disertasi saya ya, yang sudah dijadwalkan pukul 8.00 ya. Memang ujian tersebut ya pada tahapan ini masih dalam bentuk online atau Zoom ya, tetapi saya harus berada di sebuah tempat yang sinyalnya bagus ya, karena saya akan diuji oleh 12 guru besar, 12 profesor, para doktor dari berbagai domain ilmu kedokteran ya. Ini untuk diketahui disertasi di doktorat saya di S3 Fakultas Kedokteran UI ya. Nah, pada waktu saya turun untuk di basement ya, saya tinggal di apartemen, saya turun di basement, kendaraan saya waktu itu dipepet ya. Jadi saya melihat kendaraan saya, mobil saya, itu depannya ada satu mobil besar ya, yang dalam kondisi sudah menyala. Belakangnya ada satu mobil besar juga dalam kondisi sudah menyala. Dan mobil saya dipepet, sehingga saya tidak mungkin keluar tanpa saya minta mobil depan atau mobil belakang itu maju atau mundur. Nah, tapi feeling saya menyatakan bahwa saya bilang begitu. Ini dia nih harinya, saya bilang begitu. Karena feeling saya ini pasti polisi. Benar. Jadi ketika mereka semua ada di dalam mobil ya, jadi mereka itu semua total ada 4 mobil. 2 mobil ada di bawah, 2 mobil ada di atas. Mungkin takut tiba-tiba saya rubah rencana, saya naik dari lobi misalnya begitu. Jadi mereka siap standby 2 mobil di atas, 2 mobil di bawah. Nah, begitu saya masuk, begitu saya jalan melampaui mobil itu, tiba-tiba mereka keluar. Sudah dengan rompi, dengan masker ya, dengan masker sehingga wajah mereka tidak saya kenali. Tapi karena teman-teman Polda ini kan sudah jadi teman saya setahun ini ya, jadi saya perawakannya, wajahnya dan sebagainya saya kenal semua nih orang-orang Polda walaupun gitu. Ceparu mukanya. Ya, gayanya ini ya, selamat pagi Dr. Tifa, gimana dok, kok nggak wajib lapor? Saya bilang, kok nggak wajib lapor gimana gitu kan? Saya ini habis ujian, saya rencananya mau ke Polda, saya bilang gitu. Saya ini hari Jumat kan, jadi biasanya saya karena menghadapi ujian ya, menghadapi ini saya harus ke lab dan sebagainya, biasanya saya juga minta wajib lapor Sabtu, kadang-kadang Minggu, kadang-kadang hari libur seperti itu. Tidak selalu harus hari Kamis. Jadi rencana saya habis saya ujian yang dijadwalkan sekitar jam 11 itu saya akan langsung ke Polda untuk wajib lapor, gitu. Nah, lalu kemudian mereka semua keluar serentak. Banyak sekali mengurung saya seperti itu. Ya, lalu mereka kemudian memberikan kepada saya surat ini. Surat warna kuning ini ya. Penangkapan. Surat perintah penangkapan coba. Nah, kan saya masih ingat Pak Al-Katiri dan teman-teman sampaikan, Dr. Tifa kalau sampai ada pemanggilan paksa atau apa, jangan mau tanda tangan dan jangan mau dibawa, tunggu kami. Saya udah diwanti-wanti seperti itu. Maka apa alasannya kalian nangkep saya? Saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah mangkir wajib lapor, saya selalu datang lalu diperiksa. Iya, ini perintah, wow, nggak bisa jawab. Akhirnya
Kemudian mereka bilang bahwa ini perintah atasan, begitu ya. Pokoknya Dr. Tifa harus dibawa. Nah, disitulah negosiasi. Loh, saya ini mau ujian. Gimana tanggung jawab kalian? Saya mau ujian. Udah gini aja dok. Saya mau ikut kalian, tapi dengan catatan saya harus dapat fasilitas tempat untuk saya ujian di sana. Udah dok, nanti kita putuskan, kita akan pergi dulu. Oh nggak bisa. Kalian harus pastikan dulu kepada saya di sini bahwa saya tetap bisa ujian jam 8. Kalian pastikan dulu. Terus mereka rembukan sebentar, baiklah dok, kami nanti ini pokoknya yang penting Dr. Tifa ikut kami. Jadi singkat cerita saya dibawa sama anak-anak saya juga dibawa. Seperti itu. Lalu di mobil saya sampaikan, saya tidak punya waktu banyak, ini sudah 7:30, saya minta disiapkan ruangan, saya juga minta anak saya mendampingi saya untuk moral saya karena saya ujian di tengah-tengah penangkapan kalian. Saya juga minta asisten saya untuk dihadirkan, ya, untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi, untuk melakukan antisipasi tertentu, komunikasi dengan fakultas, komunikasi dengan para penguji dan sebagainya karena saya dalam keadaan seperti ini. Nah, kemudian saya dibawa ke Polda. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya. Ini saya appreciate ya dengan teman-teman dari unit 5 ya. Saya appreciate. Kalian baik dengan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk ujian dengan baik di sebuah ruangan khusus. Tetapi ya itu dikelilingi oleh polisi juga. Jadi saya ujian dikelilingi oleh polisi ya. Dan advokat tidak boleh masuk ya, advokat dilarang ya. Padahal teman-teman sudah pada datang untuk mendampingi, tapi ternyata mereka tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya anak saya ya, kemudian para polisi. Mungkin saking sibuknya mereka lupa kasih saya minum, kasih saya makan ya, pokoknya begitulah ceritanya. Nah, ujian berlangsung dengan baik alhamdulillah ya. Saya juga memberitahukan sebelum ujian dimulai kepada para guru besar, para dokter, penguji saya, pembimbing saya bahwa saya sekarang ini dalam kondisi ditangkap di Polda Metro Jaya, sehingga mohon untuk dimaklumi apabila mungkin ada ketidaklancaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jam 8 pagi sampai jam 11.30 itu hari Jumat. Lalu kemudian saya sudah disampaikan ya, apa sih yang mau dilakukan ini? Ya dokter ditangkap. Lalu kemudian apa? Ya nanti dokter ditahan. Di mana? Saya tanya gitu kan. Ya di sini. Terus di mana? Ya di sini gitu kan, di unit yang lain, ya, di unit namanya tahanan titipan gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saya perlu ketemu dengan lawyer saya perlu dengan advokat, saya perlu bicara dengan mereka karena waktu pagi itu saya hanya sempat telepon Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri, bagaimana ini saya mau ditangkap? Ini Dr. Tifa tolong, teleponnya diberikan kepada salah satu penyidik gitu kan. Beliau kemudian sampaikan tentang hak dan kewajiban saya begitu ya. Nah, jadi itu, lalu kemudian di Polda saya masih unit Kamnek, itu saya didatangkan dokter ya, kemudian pukul 2 gitu ya, jam 14, kemudian dokter itu memeriksa, ternyata tensi saya tinggi waktu itu, tensi saya tinggi 165/100 ya. Nah itu mungkin yang saya pikirkan, apa jangan-jangan karena itu saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati gitu ya, itu saya. Nah di sini kemudian saya, karena saya dokter ya, saya tahu bahwa saya butuh pertolongan ini. Saya butuh pertolongan karena tensi seperti itu, kalau saya dibawa ke tahanan tanpa pertolongan, tensi saya malam saya bisa 200. Karena tekanan darah itu akan meningkat pada malam hari itu, apalagi dalam situasi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tambah lagi kemudian saya tidak makan. Dalam kondisi sangat stres, saya tidak makan, tidak diberi makan juga. Jadi walhasil sekitar jam 2 itu GERD saya kambuh ya. Tensi saya naik, GERD saya kambuh. Tapi saya tidak mengeluh. Saya lagi berpikir kelihatannya saya perlu ke UGD untuk ini ya. Saya lagi berpikir seperti itu. Gimana caranya ya saya dapat dokter yang baik ya, sehingga yang aman gitu kan. Jadi itu tersangka untuk kasus judi digerebek gitu kan. Oke. Perempuan-perempuan 5 orang. Oke, baik, aman dok, kami akan amankan. Oke, baik. Lalu kemudian saya masuk ya, singkat cerita saya masuk ke sel. Nah, udah mulai berusaha untuk beradaptasi di sel ya. Jadi saya statusnya udah jadi tahanan nih, udah sel, pakai baju orange, disuruh ganti. Lalu ya ruangan tersebut ya sangat begitu. Kemudian kalau menurut
Pak Roy Suryo yang udah pernah ya pengalaman ditahan di situ, keadaannya sangat tidak manusiawi. Kalau dulu waktu Pak Roy ditahan itu masih ada kasur ya. Sekarang tuh nggak ada kasur sama sekali. Kasihan deh tahanan ya. Jadi minum air mineral. Jadi apa namanya? Bukan. Dia dari tadi ngomong. Ya. Terus kemudian ketika para advokat saya kan pada protes ya gitu kan, segala macam. Saya bilang, dokter, oh ya Pak Dir tahanan waktu tanya, dokter gimana pelayanan kami dan sebagainya. Ya Pak Dir, saya belum dikasih makan. Wah ramai sekali semua, enggak dikasih makan gitu kan. Terus ya ini menjadi catatan ya buat kepolisian ya, karena Anda kurang hospitality-nya loh. Ya, sudah menangkap orang dengan paksa dari pagi, nggak kasih makan ya kan. Kemudian juga sampai di tahanan juga nggak ada makanan, lalu saya dikasih ransum, saya cuma lihat sepintas, ini makanan yang menurut saya sudah tidak layak untuk saya makan ya. Jadi ya sudah, saya menolak untuk makan, saya minta untuk dibelikan makanan, tetapi sekitar jam 15.30 ya, jam 15.30 saya udah di sel, berusaha untuk mencoba menikmati rasa sel itu seperti apa ya. Saya udah interaksi, berkenalan dengan teman-teman satu sel seperti itu. Udah tahu namanya mereka, udah cerita-cerita gitu kan. Terus kemudian juga kok sel sebelah rame banget ya, lagi pada ngapain tuh, rame banget kata mereka lagi main congklak dok. Wah saya gabung saya gitu kan, saya gabung main congklak rame banget di sebelah kan gitu. Wah, saya mau tidur karena jam 1 malam saya baru tidur, jam 3 pagi saya udah bangun untuk persiapan S3 kan, saya ngantuk gitu. Tidak ada bantal ya, ada bantal 3 untuk 6 orang dan ya saya nggak tega untuk pakai gitu ya. Terus alasnya juga bukan kasur gitu ya. Saya lagi membayangkan bahwa saya lagi camping gitu kan di sebuah hutan seperti itu, saya mencoba untuk ini. Nah kemudian beberapa waktu kemudian sel saya diketok. Lalu saya tanya kan, di mana saya bisa main nih kalau di sini? Nggak bisa dok, orang selnya dikunci, jadi nggak bisa. Ini beda ya dengan perlakuan waktu Mas Roy ya. Mas Roy bilang, oh bisa sampai keluar, bla bla bla. Ini nggak, jadi benar-benar dikunci. Hanya boleh di dalam sel aja sepanjang hari ya, kecuali ada sesuatu. Nah, kemudian tak berapa lama petugas mengetok pintu sel lalu buka. Bu dokter, siap-siap ya. Mau dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nah, di situ saya berpikir, oh berarti karena tensi saya gitu kan. Karena tensi saya udah dilaporkan ke pihak Pusdidokes ya, bahwa saya tidak aman. Pikir saya begitu. Ternyata begitu keluar dari sel, ramai sekali gitu. Ramai sekali ternyata ya advokat, aktivis dan sebagainya itu protes gitu. Protes ya. Kenapa kami berdua mesti dibawa ke rumah sakit Kramat Jati? Dan harus menggunakan baju orange. Ya mereka berpikir bahwa mereka ini cuma mau pamer sama orang sumber itu kan, bahwa mereka berhasil menangkap Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo lalu dipakein baju orange kan gitu. Terus kemudian mereka menegosiasi kalau memang mereka harus diperiksa, dokternya dari Kramat Jati yang dibawa ke tahanan, bukan mereka yang dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Pokoknya begitu berlangsung sampai sekitar jam 5:30. Pokoknya mereka tetap bersikeras bahwa kami harus dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tidak ditanya dasar hukumnya, pokoknya harus wajib, pokoknya segala macam argumentasi tidak mempan. Intinya kami harus ke rumah sakit Kramat Jati dengan menggunakan baju orange. Nah, saya kemudian mengambil keputusan, ya sudah, kalian mau saya pakai baju orange kan? Ya kan? Mau kan? Ya sudah, saya pakai. Jadi saya pakai. Kalian maunya saya pakai baju orange? Ya dok, maaf dok, ini adalah peraturan. Sudah, saya pakai. Tadinya begini, mereka itu setelah segala macam perdebatan gitu, akhirnya mereka tetap minta saya bawa baju orange. Jadi ya sudah dok, kalau nggak mau pakai bajunya dilipat aja lalu dikempit. Enggak, saya nggak pernah bilang saya nggak mau pakai. Ngapain kalau baju orange-nya dikempit gitu? Tetap kan ada baju orange-nya. Udah aja kalian yang pegang, bawain. Oh nggak bisa dok, harus betul-betul bawa. Udah kalau gitu saya pakai aja, gitu kan. Terus tapi saya pakai dengan cara saya ya, saya bilang. Saya bilang gitu. Saya pakai dengan cara saya. Gimana dok caranya? Caranya
lengannya saya gulung, lalu bawahnya mau saya ikat. Jangan dok, jangan gitu dok, gitu kan. Jadi saya bercanda sama mereka ya, gitu kan. Terus kemudian udahlah saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Sampai di sana sekitar jam 19 malam ya, 19 malam. Saya diperiksa dengan sangat lengkap. Pemeriksaan darah, urin, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan dokter dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata protapnya harus menunggu sampai hasil pemeriksaan semua itu selesai. Jadi lama. Nah saat itu ketika dibawa, GERD saya kan kambuh ya, karena saya sama sekali nggak makan kan. GERD saya udah kambuh nih. Udah gemetaran saya waktu di mobil tahanan. Nah, ini juga catatannya. Kalian nipu saya ya. Saya mesti katakan ya. Jadi, saya tanya ke rumah sakit Kramat Jati. Pakai apa? Oh, nanti pakai ambulan, Dok. Tenang, Dok, pakai ambulan. Saya dalam keadaan sakit GERD saya nih. Saya harus dapat pendampingan yang proper. Iya dok, aman dok, di ambulan dok, gitu kan. Nggak taunya begitu saya keluar, saya di mobil tahanan ternyata. Nah kan sakit saya makin kambuh. Lalu setelah itu ya saya udah sampaikan GERD saya kambuh, saya butuh drip ya untuk meredakan sakit GERD saya. Nah sekitar jam 10 malam, jam 22, dokter memberikan laporan. Dok, ini berdasarkan dari pemeriksaan kami, ini dokter harus rawat inap. Nggak bisa, tidak bisa rawat inap. Ya, Pak Roy Suryo bilang, oh saya nggak apa-apa, nggak bisa Pak, Bapak ini bahaya Pak, kalau tidak dirawat inap, gula darah Bapak naik karena stres kan, dan segala macam, semua pemeriksaan jelek. Jadi Bapak, Pak Roy harus dirawat. Kemudian ada satu dokter memberikan laporan kepada saya, Dokter Tifa ini tidak aman, ada infeksi di beberapa tempat. Mungkin karena saya 6 bulan full ya untuk mengerjakan S3 sehingga saya kurang abai dengan kesehatan saya ya, sehingga saya ternyata ada infeksi begitu. Lalu kemudian lab saya pikir oh ya benar juga. Nah, jadilah ini adalah sebuah klarifikasi untuk teman-teman semua ya, bahwa kami berdua dirawat itu bukan mau kami, bukan. Ada 5 dokter spesialis yang memberikan keputusan bahwa kami harus dirawat. Jadi ini bukan sama sekali bukan mau kami, bukan rekayasa. Nggak bisa kita merekayasa hasil laboratorium, nggak bisa kita merekayasa hasil labnya buruk atau apapun, ronsennya tiba-tiba jelek, nggak ada. Itu semua adalah hasil dari assessment dari para dokter di situ di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, adapun saya sendiri sudah siap kok saya pulang, asalkan yang penting saya hanya minta untuk drip untuk menyembuhkan GERD saya aja sebetulnya. Saya siap aja kalau mau pulang. Ternyata mau pulang ke tahanan, maksudnya kesel saya mau main congklak kan gitu. Nah ternyata malah saya diminta untuk dirawat. Ya, jadilah saya dirawat. Nah pada saat dirawat ya seperti kita tahu ya, orang kalau masuk rumah sakit itu kan jadi berasa kalau sakit kan. Ya wah ya ternyata saya sakit bener ya. Waduh badan